Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini guna pelaksanaan pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saudari kita Bu Haja Supiani SPD SD pada hari ini. Alhamdulillah dengan hormat kami persilahkan kepada Ibu Haja Supiani untuk memaparkan atau memaparkan destinasinya yaitu budaya positif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita berada di kelas 3A ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kami di kegiatan guru penggerak yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif. Begitu pula selawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mendapatkan gelar rahmatan lil alamin. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Amin. Pertama-tama Ibu dan Bapak Guru saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah sudi untuk menghadiri undangan saya untuk terlibat dalam kegiatan saya ini yaitu pemaparan budaya positif. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya mempelajari modul ini selama kurang lebih 2 minggu dan bukan berarti ya Bapak Ibu di sini saya lebih lebih mampu, lebih pintar atau lebih apa daripada Bapak dan Ibu guru. Ya, tetapi di sini kita hanya berbagi dengan apa yang kami dapatkan di kegiatan CGP. Allah. Baik Bapak Ibu, di sini barangkali sudah tahu semua, sudah pernah dengar apa itu budaya positif. Jadi untuk agar aura positif di ruangan ini ya bisa muncul, kita akan melakukan dulu yuk senyum selama 30 detik. Caranya kita berdiri dulu berhadapan. Kita berdiri berhadapan, kita cari pasangan. Bagaimana senyumnya? Tambah ulala ya.
kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pada kurikulum Merdeka, murid adalah fokus kita. Pembelajaran berfokus kepada siswa. Jadi kita ini adalah sebagai pendidik menghamba kepada murid. Dalam arti kita sebagai pelayan. Guru hanya menuntun tumbuh kembangnya siswa kita. Karena pada diri siswa itu sudah memiliki dasar, bisa diibaratkan sebagai garis samar-samar. Kita bertugas menuntun dan menebalkan garis yang sudah dimiliki anak itu sendiri. Ya. Kalau sebagai pendidik, guru itu ibaratnya adalah petani dan butani. Ya. Kalau misalnya kita petani hendak menanam jagung, maka yang kita tunggu itu tumbuh menjadi apa? Jagung. Ya, jagung. Jadi tidak kita harapkan menjadi padi. Sama juga dengan siswa kita. Siswa kita itu sudah memiliki karakteristik masing-masing. Kita bertugas untuk menuntun siswa kita sesuai dengan kodratnya. Ya, kita kembali tadi di cerita tentang Pak Tani dan Bu Tani. Nah, siswa bagaimana kita menunggu atau menanam padi itu, jagung itu menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Ya, apa yang kita lakukan sebagai Pak Tani dan Bu Tani? Ya, memberi pupuk, menggemburkan tanahnya. Ya, sama juga di siswa kita. Kita memberikan yang terbaik, menuntun mereka menjadi kodratnya sendiri. Nah, di sini pada profil pelajar Pancasila, menumbuhkan nilai-nilai universal yang ada pada diri anak itu sebenarnya sudah kita lakukan sejak dulu, namun mungkin kita belum paham, oh ternyata itulah profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang mana di sini yang mencakup akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, kira-kira yang mana yang biasa kita terapkan pada anak didik kita? Termasuk yang mana itu? Ya, termasuk juga itu kalau salam, berdoa sebelum belajar. Ya, itu semua termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, berkeadilan sosial. Kemudian gotong royong, yang mana termasuk adalah kolaborasi dan kepedulian. Nah, kerjasama adalah merupakan contoh dari kolaborasi, dan termasuk kita lakukan ini adalah merupakan kolaborasi antara calon ibu penggerak dan teman-teman semua. Itu merupakan contoh dari gotong royong. Selanjutnya pemahaman yang ketiga adalah kreatif. Ya, mandiri. Pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Selanjutnya kreatif, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya yang sudah
mencari alternatif solusi permasalahan dan kemudian bernalar kritis yang memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, di sini Ibu, Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang John Conroy. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Nah, jadi ilusi itu artinya sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Ilusi kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak dibenarkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk mengatur siswa. Lanjut. Nah, itulah semua tadi ilusi yang mau kita luruskan, yang mau kita benarkan. Di sini yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pengertian miskonsepsi ini muncul dari keyakinan bahwa guru memiliki kendali penuh atas perilaku dan hasil belajar siswa hanya dengan memberikan instruksi dan aturan yang harus diikuti siswa. Itu tidak benar ya Bapak Ibu. Misalnya kita instruksikan kepada siswa kita jangan ribut. Ya, itu mereka hanya mendengar pada saat kita berada di dekatnya. Karena itu hanya motivasi yang datang dari luar. Itu motivasi intrinsik. Ya, kalau misalnya kita sudah tinggalkan itu kan pasti ribut lagi dengan. Karena itu tidak perlu tertanam dalam dirinya motivasi dan dirinya sendiri. Ya, contoh kasus ini seorang guru yakin bahwa dengan menerapkan peraturan yang sangat ketat di kelas, siswa akan selalu patuh dan mencapai hasil belajar yang baik. Namun kenyataannya beberapa siswa merasa tertekan dan memberontak dengan cara tidak mengikuti aturan, menunjukkan bahwa kontrol total tidak dapat dicapai hanya dengan disiplin ketat. Misalnya seorang siswa yang merasa dikontrol berlebihan, mungkin mulai bolos, ya mulai bolos sekolah, atau mulai berjalan tugas dengan asal-asalan, yaitu karena akibat dari kontrol yang terlalu keras terhadap Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, pengertian miskonsepsi ini terjadi ketika seorang percaya bahwa semua bentuk penghargaan atau penguatan positif akan selalu menghasilkan efek yang baik dan meningkatkan perilaku positif siswa. Contoh kasus di kelas 2 SD, setiap kali Budi mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan, Bu Guru selalu memberinya permen sebagai hadiah. Lama-kelamaan Budi mulai mengangkat tangan meski dia tidak tahu jawabannya, hanya karena ingin mendapatkan permen. Jadi ini ada sifat ketergantungan, ya, karena adanya iming-iming permen hadiah. Ya, jadi pertanyaan, apakah permen membuat Budi lebih pintar? Tidak ya, karena itu hanya motivasi dari luar saja, intrinsipnya, eksklusif. Nah, yang kedua, apakah memberi permen selalu membuat Budi menjadi lebih baik dalam belajar? Ya, tidak ya, tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pengertian miskonsepsi ini muncul dari keyakinan bahwa dengan memberikan kritik keras dan membuat siswa merasa bersalah, maka akan belajar dari kesalahan dan
Nina pun merasa sedih, tapi dia tetap sering terlambat. Jadi ini tidak ada ya perubahan. Walaupun misalnya ya sering ditegur seperti itu dengan keras, tapi kenyataannya juga tidak berubah. Apakah membuat dia merasa bersalah, membuat dia datang tepat waktu? Tidak. Kemudian yang kedua, apakah kritik selalu membuat seorang menjadi lebih baik? Tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pengertian miskonsepsi ini berkaitan dengan pandangan bahwa orang dewasa, termasuk guru dan orang tua, memiliki hak absolut untuk memaksakan kehendak dan keinginannya kepada anak-anak tanpa memperhatikan pendapat atau perasaan mereka. Contoh kasus, di rumah Budi tidak ingin tidur siang, tetapi ibunya memaksa Budi untuk tidur siang dengan mengatakan, kamu harus tidur siang. Pertanyaannya, apakah Budi harus selalu mengikuti perintah ibunya tanpa bertanya? Tentu tidak ya, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Budi bisa menyampaikan jika dia tidak ingin tidur siang dengan sopan? Nah, dari keempat tadi miskonsepsi yang kita dengar ini, disinilah kita mau bagaimana untuk meluruskan, ya, untuk memunculkan budaya positif di sekolah kita ini. Yang pertama, yang kedua ini ya, disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Apa yang bisa? Ya, disiplin positif memberikan sedikit pandangannya atau pendapatnya tentang disiplin positif. Ya, datang tepat waktu, bagus sekali. Disiplin positif menunjukkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa lawan dan hadiah. ya. Dan keuntungan dan hadiah. Ya, berarti yang disampaikan oleh Buat Jinilawati itu adalah tanpa hadiah, tanpa Hukuman. Karena dia termotivasi bukan karena dari hadiahnya atau takut mendapatkan hukuman. Kemudian dari sini disiplin positif menurut Bapak Kiai Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukanlah motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ya, kalau anak sudah memiliki tanggung jawab dirinya, maka tanpa tadi motivasi dari luar pun dia sudah mampu untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa karena sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan
perilaku manusia. Nah, ini dia ya. Untuk tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu datang karena dia menghindari hukuman. Nah, dia termasuk ke dalam motivasi internal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi internal. Ya, jadi nomor 1 dan 2 adalah motivasi internal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah membedakan ya motivasi dari dalam atau motivasi ya ini internal. Kalau yang tadi yang kita bilang adalah eksternal. Ini saya sebutkan internal dari Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama ada di sini kasus seorang siswa. Lina biasanya terlambat masuk kelas setiap pagi. Guru mulai memberikan sanksi berupa menulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi bagi siswa yang terlambat. Karena tidak ingin dihukum, Lina mulai bangun lebih pagi dan tiba di sekolah tepat waktu. Kasus 2, Andi seorang siswa kelas 5 sering tidak mengerjakan PR. Setelah guru memberitahu bahwa siswa yang tidak mengumpulkan PR akan mendapat surat teguran yang harus ditandatangani orang tua. Andi mulai mengerjakan PR-nya setiap hari itu menghindari teguran tersebut. Nah, ini adalah contoh kasus memanfaatkan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin biasa kita lakukan ya. Saya sendiri juga biasa melakukan. Namun setelah mendapatkan ilmunya di sini, yang saya ibaskan di kita juga sebabkan ilmu. Karena jika ilmu itu hanya disimpan sendiri, maka tidak ada manfaatnya. Kasus 1, Budi adalah siswa yang sangat suka menggambar. Sekolah mengadakan lomba menggambar dengan hadiah menarik. Untuk mendapatkan penghargaan dari guru dan teman-temannya, Budi berlatih dan menghasilkan gambar terbaik yang akhirnya memenangkan lomba tersebut. Jadi nanti selanjutnya misalnya kalau ada lagi lomba yang dia kejar hanya hadiahnya. Jadi bukan karena kreativitasnya atau apa, bisa saja dia mematikan kreativitasnya karena ilmunya itu pikirannya hanya fokus ke hadiah. Jadi bukan dari dalam motivasi dari dalam diri. Yang kedua, kasus kedua, Siti seorang siswa kelas 3 rajin membantu teman-temannya dalam belajar. Setiap bulan, sekolah memberikan penghargaan siswa terbaik. Untuk siswa yang menunjukkan perilaku terbaik, mereka ingin mendapatkan penghargaan ini. Siti terus berperilaku baik dan membantu teman-temannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kasus 1, Mila adalah siswa yang sangat peduli dengan lingkungan. Ia selalu memungut sampah di sekolah dan memisahkan sampah organik dan anorganik. Meski tidak ada yang memberi penghargaan atau memperhatikan, Mila merasa bangga dan puas karena ia melakukan hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang ia percaya, yaitu menjaga lingkungan. Jadi yang dilakukan Mila ini adalah sesuatu hal yang berdampak jangka panjang, ya, karena dari dalam dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan atau himbauan, dia berinisiatif sendiri.
motivasi dari dalam dirinya, internal. Nah, di sini didukung atau penghargaan, didukung oleh penghargaan sama derajatnya dia, hukuman dan penghargaan, karena sama-sama merupakan motivasi dari luar diri bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Tapi kamu tuh buat apa? Itu loh. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Yang tadi saya sampaikan bahwa pemberian hadiah akan membuat anak merasa ketergantungan. Jika berhasil melakukan sesuatu namun tidak diberikan hadiah, maka dia akan merasa kecewa dan kendor motivasinya. Jadi ini kita tidak membiasakan lagi untuk pemberian hadiah kepada anak. Sama halnya dengan rapor. Itu rapor tidak dikasih ranking di kurikulum merdeka karena sama dengan apresiasi. Itu tidak dianjurkan lagi untuk pemberian ranking, ya, karena akan membuat ketergantungan tadi seperti itu ya, untuk sebuah hadiah. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa penghargaan sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang mana yang dimaksud? Misalnya ada anak yang tidak mampu menjawab dan dia juga menginginkan mendapatkan hadiah. Nah, di situ dia akan membenci temannya yang telah mendapatkan hadiah karena dia merasa iri atau sirik ya. Kemudian, ya, penghargaan mematikan kreativitas. Tidak mampu lagi mengembangkan dirinya karena fokusnya hanya ke iming-iming hadiah tadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri anak itu sendiri akan mematikan kreativitasnya. Nah, dari motivasi tadi kita beralih ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Untuk mendapatkan motivasi dan intrinsik terhadap anak, kita perlu dalam satu kelas perlu adanya keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah itu siapa yang membuat? Nah, keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Ya, keyakinan sekolah adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang membuat kesepakatan itu adalah guru dan murid. Saya lanjut lagi ya. Karena durasi kita kurang waktu 1 jam durasinya, dan sekitar berapa menit. Ada apa dimakan Bu? Iya, silakan. Bu makan. Ayo mami perhatikan dan silakan lanjut. Tadi tentang masih keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Karena siapa yang bisa kira-kira kenapa sih harus peraturan kelas bukan keyakinan kelas? Jadi perbedaannya, kalau keyakinan kelas itu dibuat
dan keyakinan kelas itu sama. Keyakinan sekolah kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada peraturan kelas. Bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata negatif. Tidak ya. Tidak boleh. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ribut dalam kelas. Kata tidak adalah kata negatif. Oh, Ya, gitu. tidak boleh datang terlambat. Ya belajar oh ya. Ya, peraturan itu. Ya, peraturan. Oh, betul. Jangan mengejek teman. Dia itu akan fokus sama kata-kata awalnya. Jangan tidak. Berarti ada rasa tekanan dalam diri anak untuk tidak berlaku. Lanjut. Nah, di sini keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Oh ya. Menggunakan kata-kata positif dan mudah dipahami. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kata jangannya itu berubah. Membawa apa pada tempatnya. Ya, saling peduli, Saling menghargai, saling membantu. Ya, keyakinan kelas ini tidak usah lagi siswa. Ya, ini keyakinan kelas ini siswa dan guru yang membuat sehingga itu anak gampang dia terapkan ya, karena dia sendiri yang membuat. Kemudian lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan. Yang kita lakukan itu tentu ada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Lester dalam Freud, teori terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang mana yang dimaksud bertahan hidup? Nah, itu kayak makanan, ya. ya, termasuk kebutuhan tempat tinggal. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak membuat anak itu menjadi nyaman, diterima dalam kelompoknya. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpi, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, anak juga memerlukan yang namanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan.
mencari perhatian dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Pailes adalah kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian. Rasa dikatakan. Nah, alasan yang ketiga tadi itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Berarti apa itu kebutuhan apa yang ingin dia capai? Ya benar. Maka sebetulnya Pailes sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia memiliki power untuk menguasai temannya, memperlihatkan bahwa dirinya mampu meminta bekal temannya. Kemudian alasan Pailes yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Ya selalu sama ini makanannya. Berarti dia ingin makanan lain, ya mencoba yang lain. Berarti dia membutuhkan kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukan iseng saja. Oh, berarti iseng saja ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Oh, berarti ya dia mencuri temannya, iseng saja. Karena kebutuhan yang ingin ia penuhi pada di sini adalah kesenangan. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, di sini posisi kontrol saya perlu kita perhatikan kalau restitusi masih merupakan bahasa yang asing bagi kita. Ya, kita fokus dulu di posisi kontrol. Apa sih itu posisi kontrol? Mengontrol siswa, mengendalikan. Nah, mengendalikan murid kita. Ya, posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas 5 posisi kontrol guru dalam merestitusi. Pertama, guru sebagai pendukung. Ya, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini siswa tidak mengerjakan PR, ada siswa tidak mengerjakan PR, mungkin pernah dilakukan seperti ini. Ya, mudah-mudahan tidak dilakukan lagi setelah mendapatkan bendera ini. Ya. Hormat kepada tiang bendera selama 1 jam. Ya, PR apa hubungannya dengan hormat? Ya, itu namanya posisi mendukung. Kita nonton videonya ya, Bapak dan Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya, Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu kelas terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Dan kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu beli lapangan basket 2 kali. saya lawan basket, Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat.
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Seperti itu ya. Jadi murid cenderung menjadi pribadi pendendam sampai tua dan dia akan Dia ke tanah dia Tidak dirangi. kemudian contoh penerapannya kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Ya, kata-katanya biasa itu lebih halus, lebih rendah. Nah, membuat siswa merasa menyalahkan dirinya. Berapa kali ibu bapak harus Ayani. kamu selalu saja di sini ada videonya lagi yang membuat merasa bersalah. Posisi membuat merasa bersalah. Naren. Ibu. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sampai ibu jadi anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini juga tidak bisa dipungkiri posisi kontrol seperti ini pada guru yang membuat merasa bersalah. Kadang kita merasa capek menjelaskan, namun siswa tidak memperhatikan. Kita biasa menyalahkan siswa kita kadang menjelas kepada siswa. Lanjut. Siswa tidak mengerjakan
Selamat pagi Bu. Ya, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi kontrol sebagai teman. Jadi murid akan hanya memilih-milih. Misalnya guru lain lagi nanti yang ajak, yang bukan yang dia suka, maka ya kembali lagi dengan kebiasaannya. Kebiasaannya. Pada kasus memantau, di sini posisi kontrol guru biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kita nonton kembali video, ada posisi memantau. Selamat pagi Bu. Nah ya, peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Lanjut ke posisi yang terakhir atau posisi manajer. Nah di sini biasanya guru menyampaikan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kecenderungan guru di sini adalah mencari solusi. Solusi bagaimana memperbaiki kesalahan anak itu sendiri. Ibu, Selamat pagi, Ryan. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ryan? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren bangun alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Terima kasih sudah bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya. Jadi di posisi kontrol guru sebagai media itulah merupakan saran untuk kita melaksanakan ini jika anak memiliki kesalahan. Ya, di sini ada pertanyaan kira-kira di posisi menghubungkan pemantau, manajer, teman atau pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah kira-kira ini jika kata-katanya seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pengikut, pemantau, manajer, teman, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya, kita cek rasa bersalah. Ya, benar sekali. Ya, jadi saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah kata-kata membuat kita merasa bersalah. Nah, di sini apakah termasuk posisi apakah memantau, manajer, teman, membuat merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah itu memantau atau memantau, manajer rasa bersalah? Ya, kita lihat ya posisi kontrol hukum karena itu menyakiti anak, menyakiti hati anak kita, bukan hanya dari segi fisik saja, tapi verbal pun itu termasuk ke dalam membuat anak menjadi ya sedih. Kata-kata yang melukai perasaan anak itu adalah menghukum. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah menghukum, memantau, manajer, iya, bagus sekali posisi kontrol manajer. Karena kalau manajer itu kita mencari solusi. Di sini, ayolah lakukan demi ibu. Nah ini, ayolah lakukan demi ibu. Teman kita lihat. Ya, kontrol sebagai kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melakukan
Baik, dari contoh-contoh posisi kontrol dan seorang guru kami, inilah yang diharapkan dari Bapak dan Ibu untuk menerapkan di siswa kita adalah posisi menerapkan. Semoga nanti insyaallah kita bisa menerapkannya ya dalam posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahannya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif bagi diri murid. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah jembatan bagi guru untuk menyelesaikan masalah murid. Proses dialog utama itu adalah ini tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas validasi, menstabilkan identitas anak khususnya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ada kesalahan dalam pendidikan. Maaf. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas yang mana isi yang dimaksud. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Menstabilkan identitas, biasanya di sini kata-katanya itu karena berbuat salah itu memang kadang terjadi. Ibu guru juga pernah melakukannya. Kita membuat itu anak-anak itu merasa nyaman untuk jujur dengan yang dia lakukan, agar dia mampu lebih mudah untuk menstabilkan perasaannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan, untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini Ibu tidak mau menghukum. Di sini Ibu guru mencari solusinya. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari yang ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu hal yang penting bagimu. Kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan keras. Dalam menanyakan keyakinan keras, kita biasanya kan itu keyakinan keras yang sudah kita buat, kita kembalikan kepada siswa. Kira-kira Ananda melanggar peraturan yang mana sih dalam kelas kita? Saya itu anak-anak. Apakah keyakinan kelas itu misalnya yang pertama, kalau misalnya terlambat datang ke sekolah Bu, ya seperti itu. Di sini ada lagi videonya. Oh iya. Silakan dulu. Gimana kabar Mau ya? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi Pak.
Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak Pak, saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai hidup orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya robek tadi. Gimana Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nur. Bagaimana? Siap Pak, terima kasih Pak. Dari tayangan video posisi oleh apa yang dimiliki guru dan kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa lainnya tadi. Posisi kontrol Bapak Guru tadi itu seperti ini. Dari kata-katanya tadi karena dia mencari solusi. Oh iya, jadi ini Ya, posisi kontrol manajer. Kalau yang dibutuhkan oleh siswa, apakah kesenangan hidup, kesenangan, kekuasaan, dulu posisi konflik yang berbeda. Kalau kebutuhan dasar manusia, saya yang tadi itu Aulia. Sekarang kita cek ya. Nah, posisi kontrol